Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai wabarakatuh. perkuliahan pertemuan ketiga. Seperti biasa, sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi untuk perkuliahan kali ini, sebelum kita mulai, kita melakukan persepsi dulu atau mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Apa yang Topa ingat? Apa ya? Ntar, Pak. Tentang? Apa, Pak? Mengulas sejarah. Apa, Pak? Mengulas sejarah maksudnya Islam, Pak. Oh, Islam, sejarah peradaban Islam. Nah, di sekitar Arab Saudi kan? Iya, Pak. Jazirah Arab. Oke. Kemudian setelah mengetahui daerah Arab Saudi, kira-kira pengen nggak Topa tahu lagi di kawasan Asia Tenggara gitu atau di kawasan lainnya? Pengen tahu nggak? Mau banget, Pak. Nah, mau dong. Mudah-mudahan bangkit keinginan tahuan kalian terhadap materi yang lainnya. Kemudian untuk perkuliahan ini tetap Bapak akan juga sampaikan capaian pembelajaran lulusannya. Kalau untuk capaian pembelajaran lulusan sesuai prinsip menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, investigasi berita, menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi. Ini kan yang sifatnya kekomunikasian dan untuk penyiaran Islamnya. Kita untuk materi kedua ini kita CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah Islam Asia Tenggara. Oke, itu CPMK-nya ya. Lalu kita masuk ke materi inti. Ini Bapak ini dia masuk lagi. Siapa nih? Supriyadi siapa tuh? Ini kita masuk ke materi inti. Ya, Bapak share dulu ya. Nah, itu dia sejarah Islam di Asia Tenggara. Ada kelihatan? Udah, Pak. Udah nampak, Pak. Ada kelihatan ya. Ini sejarah Islam di Asia Tenggara lagi. Semalam di Jazirah Arab itu, ini di Asia Tenggara. Oke. Jadi sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara itu termasuk sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu akan kita ulas sesuai buku ini. Nanti Bapak linknya sudah Bapak kirim di grup ya, bukunya ya. Sejarah masuk Islam di Indonesia. Kemudian tempat asal kedatangan Islam. Kemudian pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Waktu kedatangan Islam ke Nusantara, kemudian saluran dan terjadinya Islamisasi di Indonesia, lalu faktor pendorong perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ini sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada dulu poin-poin pentingnya nanti tentang Kesultanan Aceh Darussalam. 514 sampai 1874 Masehi. Nah, ini menurut buku Nasution ya, karangan tahun 2023. Kemudian di sini pembentukan kerajaan masa perkembangan Kesultanan Aceh Darussalam
masa kejayaan Kesultanan Islam Aceh Darussalam, ulama-ulama, pembaru dan pemikirannya. Kemudian Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara. Di kedatangan Islam di Asia Tenggara ini, perkembangan Islam di Malaysia, perkembangan Islam di Thailand, kemudian perkembangan Islam di Singapura, di Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ini poin-poin pentingnya untuk pertumbuhan Islam di Asia Tenggara, yaitu tidak bisa dipisahkan dari pedagang Muslim dari Arab sebenarnya. Nah, di sana kalau oleh nenek-nenek kita memang dikatakan Islam ini ya oleh pedagang Arab. Nah, jadi memang pedagang itu mengajar Islam kepada masyarakat sambil berdagang, dia mengajarkan Islam dan menetap di beberapa wilayah di Asia Tenggara ini. Kemudian Kesultanan Islam yang berdiri di hampir sebagian wilayah Asia Tenggara itu turut memberikan dukungan terhadap kemajuan Islam, terutama di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara. Nah, itu yang diawali dengan berdirinya Samudra Pasai ya, sebagai kesultanan. Ini Samudra Pasai di Nusantara ini disusul Aceh, Demak, Malaka, Johor, Patani, Bolkiah, Sulu, dan masih banyak lagi. Sementara di wilayah Semenanjung Indochina terdapat satu kerajaan berkontribusi atas perkembangan Islam, yakni Kerajaan Champa, itu di Laos ya. Negara Indochina diantaranya Vietnam, Laos, dan Kamboja. Nah, itu ada namanya Kerajaan Champa. Kemudian dari Kesultanan Islam yang berdiri ini di Asia Tenggara ini ya, kalau kita tengok sekarang ya kayak Aceh namanya kan. Nah, sekarang terintegrasi ke Indonesia menjadi sebuah provinsi. Ini Demak, nah, masuknya juga ke Indonesia. Kemudian Malaka, nah, masuknya ke Malaysia ini. Johor, Malaysia, Patani. Nah, Patani di mana? Di Thailand ya. Ini Thailand atau Filipina nih. Bolkiah ini di Brunei, Sulu, dan masih banyak lagi. Sementara di wilayah Indochina itu kalau Champa itu sekarang berada di negara Laos. Jadi awal-awalnya kayak Aceh, Demak, segala Malaka itu tidak dalam sebuah negara kan, terpisah-pisah dulunya. Nah, jadi dalam di sini memang kalau di Riau itu ada kerajaan Siak, sudah kesultanan juga. Tapi kini kita mempelajarinya untuk di awal-awal dulu, pertama masuk. Kemudian perjuangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara itu tidaklah mudah, sebab mereka harus berjuang menghadapi kolonialisme bahasa Inggris seperti Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Nah, jadi waktu itu orang-orang Eropa ini sudah menguasai Asia Tenggara. Nah, kecuali Thailand. Jadi Thailand memang tidak negara yang tidak pernah dijajah itu kalau Thailand. Nah, ini bukunya Sejarah Islam di Asia Tenggara. Ada dua ini link buku yang Bapak share di grup. Lalu Muhammad, kemudian ada karangan Nasution. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ada Pak. Ada yang bertanya sampai sini? Tapi nanti untuk ulasannya ada Pak. Bisa dibaca di link buku tersebut ya. Iya Pak. Kemudian untuk contoh yang relevannya dari konsep yang Bapak ajarkan ini kan sudah terlihat ada beberapa kawasan di Asia Tenggara, tadi ada Aceh, Demak, makanya dulu di Samudra Pasai, nah, itu memang disebut-sebut merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bahkan diklaim di Asia Tenggara di situ yang pertama dulu tuh. Nah, jadi contohnya ya sudah jelas, ada Aceh, Demak,
masuk di Laos ya, contoh-contohnya, contoh relevannya. Kemudian bahan kajian yang diajarkan ini dengan bahan kajian lain nanti berbagai literasi, baik link buku atau jurnal-jurnal. Nah, nanti bisa kita baca-baca atau kalau pengen memperdalam ya bisa dicari. Kemudian bahan kajian yang diajarkan dengan diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir. Nah, jadi isu-isu mutakhir terkait kerajaan yang Islam yang lama itu sampai sekarang berada di beberapa negara. Maksudnya begini, dulu dia sebuah kerajaan Islam. Nah, sekarang dia sudah berada di beberapa negara. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau Samudra Pasir atau Aceh itu di Indonesia, kan? Kalau Demak itu di Indonesia juga kan, di Jawa kan. Nah, ada beberapa kawasan tadi yang memang sudah terpecah-pecah jadi beberapa negara. Dan waktu itu memang kawasan Asia Tenggara ini memang sedang ya dikuasai oleh bangsa Eropa kecuali Thailand. Ya. Kemudian dari berbagai hasil penelitian atau pengabdian masyarakat juga banyak sekarang di internet. Nah, nanti, sepertinya begini, hasil penelitian yang ada sekarang memang menjelaskan hampir seragam. Hampir seragam maksudnya dari berbagai penelitian yang dilakukan, banyak pengaruh atau memang ada pengujian kebenarannya informasi tersebut ya sudah banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian orang keberadaan kerajaan-kerajaan Islam itu masuk ke Asia Tenggara. Lalu dalam pelajaran ini ya di samping kita menggunakan Zoom bahan presentasi juga mungkin kita akan menggunakan berbagai seperti nanti Google Form untuk post testnya dan berbagai ya termasuk setelah ini kan direkam hasil ini ya Bapak share ke YouTube sama TikTok juga. Jadi untuk mempermudah mahasiswa memutar kembali materi-materi yang telah diajarkan. Jadi alat bantu pembelajaran ya itu yang kita gunakan. Kemudian mahasiswa memang sengaja Bapak libatkan dalam media pembelajaran ini, terutama dalam hal untuk persepsi, kemudian nanti melakukan refleksi atau mengulas, untuk membuat simpulan dari materi-materi kita ini. Lalu sekarang, sebelum kita melakukan refleksi, mungkin ada baiknya kita akan coba tengok ya. Kita akan coba tengok bukunya ya. Bukunya belum Bapak share ya. Pertemuan kelima ya. Pertemuan ketiga. Ini bukunya. Bukunya ya. Tadi 2 link buku. Ini bukunya kalau salah udah Bapak share dari pagi tadi lagi dari jam 6:12. Nah, karena saking bersiap-siapnya kita mau perkuliahan hari ini, ya namun terkadang karena kendala-kendala tertentu tadi terundur karena ada tetangga Bapak yang meninggal dunia dan Bapak melayat sampai siang. Kemudian juga tadi agak terkendala juga agak kelelahan juga Bapak setelah melayat karena kondisi Bapak kurang fit juga kan, maka sedikit cuaca sini kurang bagus lagi Pak. Tebak? Enggak Pak, cuacanya emang kurang bagus Pak, mau demam juga Pak terkadang Pak. Ya. Apa nih?
Ini coba share link bukunya ya. Nah tuh, udah kelihatan kan? Kelihatan kan bukunya? Rian sama Topa? Ya kan? Itu Topa, jangan merokok dulu. Ini Bapak rekam ini. Ya, ini rekamannya nanti Bapak publis nanti. Enggak etis tuh lagi merokok ya. Ini bukunya. Ini karangan dari Samrudin Nasution nih. Nah, ini sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, di buku ini sebagai item yang penting ada di sini. Termasuk tadi sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang poin-poin terpentingnya sudah kita beberkan tadi. Ini dia kalau masuk Islam di Indonesia. Ini tempat asal kedatangan Islam. Jadi ada teori Gujarat namanya. Asal daerah yang membawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat. Nah, letak dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pinepel namanya 1872 Masehi yang menafsirkan catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo dan Ibnu Battuta. Nah, kemudian dari sinilah pertamanya peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Kemudian hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin dengan baik. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Di situ awal-awalnya ya. Kemudian ada juga teori Mekah namanya. Jika dibandingkan dengan teori Gujarat yang telah lama muncul dalam khasanah ilmu pengetahuan sejarah, teori Mekah juga muncul sekitar tahun 1958, sementara teori Gujarat 1807 Masehi. Jadi teori Mekah muncul ketika banyaknya kritikan yang ditujukan pada teori Gujarat karena terdapat sisi lain yang tidak terungkap sehingga melemahkan teori itu sendiri. Nah, jadi penulis sejarah yang mengkritik teori tersebut misalnya Hamka dalam satu acara di Senatari CIN Yogyakarta ke-8 di Yogyakarta, di mana muncul temuan-temuan baru yang berusaha memperkuat munculnya alasan-alasan untuk melemahkan teori Gujarat dan melahirkan cikal bakal teori Mekah. Kemudian teori Gujarat juga mendapatkan kritikan dan dilemahkan dalam seminar IAIN Medan tentang masuk dan berkembang Islam di Indonesia. Jadi di Aceh 1978 juga pernah diadakan seminar sama hasilnya. Jadi oleh sejarawan Malaysia, India, Australia dan Prancis, teori Mekah ini mendapat dengan teori ini adalah crowdpull. Jadi ada juga teori dari orang Barat. Nah, yang giat memperjuangkan mendukung teori Mekah adalah mereka yang terlibat langsung dan tak langsung dalam seminar masuk dan berkembang Islam di Nusantara, baik di Medan maupun di Aceh. Dan sejarawan yang paling gigih adalah Hamka dan SMN Naqib Al-Atas. Jadi menurut Hamka itu wilayah Gujarat bukan tempat asal datangnya Islam, tetapi Gujarat hanya sebagai tempat singgah dari saudagar-saudagar Arab seperti dari Mekah, Mesir dan Yaman. Nah, itu sebenarnya. Jadi sekarang ya sebenarnya asalnya Mekah juga. Jadi itu intinya ya. Kalau dulu ada teori Gujarat, nah, sekarang diperbarui lagi dengan teori Mekah. Jadi Gujarat itu dianggap hanya sebagai tempat persinggahan bangsa Arab Mekah dan Yaman juga. Kemudian pembawa ajaran Islam ke Nusantara itu ya memang pedagang-pedagang itu.
Ini tetap seperti biasa kita kebut dan kita akan telan satu buku atau ini 2 buku di dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan terkejar ya. Kalau tak terkejar nanti silakan baca sendiri. Kemudian saluran terjadinya Islamisasi Indonesia, saluran perdagangan, saluran perkawinan. Jadi pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia ya banyak juga ada yang kawin di Nusantara ini. Nah, itulah sebabnya kalau orang Arab sudah kawin di sini ya otomatis dia membawa Islam. Anak dan istrinya ya dimasukkannya ke Islam. Juga ada saluran tasawuf. Nah, jadi tasawuf lebih unggul dan cepat diterima masyarakat. Nah, jadi sampai abad ke-17 lewat tasawuf ini nih lebih cepat ketimbang yang menikahi orang tempatan, pedagang. Nah, lewat tasawuf ini lebih cepat dan lebih diterima kayaknya. Kemudian saluran pendidikan, ya pesantren. Nah, jadi guru-guru agama, ulama-ulama, ya ini sudah mulai modern. Jadi saluran pendidikan ini berkembang juga. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang sekolah ke Arab umpamanya kan, setelah itu dia pulang dikembangkannya Islam di Indonesia. Contohnya pesantren Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Giri di Giri. Nah, itu awal-awalnya tuh pesantren-pesantren yang mereka pulang kampung. Ya, dan kemudian makin berkembang. Juga ada saluran kesenian. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan Islam dan Tamadun Melayu perkuliahan kita. Ya, juga dalam pertunjukan wayang bukan hanya tokoh-tokoh yang seperti wayang yang kita tonton selama ini, juga tokoh yang paling mahir dalam pembatasan wayang adalah Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini memainkan wayang penyebaran Islam. Jadi jangan dikatakan wayang itu seperti biasa. Juga Sunan Kalijaga ya memainkan wayang untuk penyebaran Islam. Pak sering nonton wayang? Tahu? Dian? Sering nonton wayang nggak? Pernah Pak, saya Pak di Jawa dulu Pak. Oh, tapi tak ada tentang yang kayak wayang ini perankan Sunan Kalijaga penyebaran Islam nggak pernah ya tonton ya? Nggak pernah Pak. Oh Cuma iya. adat Jawa aja dulu. Iya, yang tentang adat Jawa aja ya. Iya Pak. Kalau cerita Mahabharata dan Ramayana, Nah itu pernah Pak. nah, oleh Sunan Kalijaga dalam cerita wayang Mahabharata dan Ramayana itu ya disisipkan Islam dan nama pahlawan Islam. Jadi kesenian ini juga dijadikan alat Islamisasi seperti dalam seni sastra, seni ukir dan seni bangunan. Yang paling dikenal adalah seni wayang Islam. Jadi ada namanya wayang Islam ya, atau Pak ya? Iya Pak. Bapak sendiri pun kurang paham ini, kurang mendalami. Nantilah kita perdalami seni komunikasi. Kalau di sini jarang Pak. Ini perlu juga nih kalau Bapak mau meneliti ini bagus nih. Seni wayang Islam dalam komunikasi penyebaran agama di Indonesia mamanya. Itu enak nih jadi bahan penelitian. Oke? Itu Jawa bapaknya Pak. Iya, memang Jawa, tapi kan bahan penelitian bisa-bisa saja kita cari di literasi yang banyak. Kayak kita memperdalam wayang Islam ini, kita kan komunikasi penyiaran Islam ini bisa dipakai. Kemudian juga ada saluran politik ya. Nah, oke. Ini kita kebut. Nah, ini kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan apa tadi? Samudra Pasai. Nah, ini kita kebut juga. Kemudian Kesultanan Islam Aceh, Darussalam 1514 sampai 1874. 1874 ya. Nah, ini pembentukan kesultanan ini Aceh Darussalam pada tahun 1514. Jadi sebelum 10 tahun jatuhnya Kesultanan Samudra Pasai. Jadi sebelum Samudra Pasai jatuh, Kerajaan Aceh, nah, makanya kita tidak menyangkal Aceh memang dari awal mereka sudah dalam bentuk kesultanan ya. Mereka memang kental itu. Di sana memang kalau kesultanan itu ya sudah Islam.
Ini ada beberapa nama rajanya. Nah, ini masa perkembangannya. Lalu masa kejayaannya Aceh Darussalam itu. Kalau dulu nama provinsi Aceh itu cuma Aceh saja. Sekarang tahun berapa tuh? Lupa bapak tahunnya. Dia dirubah menjadi provinsi Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Nah, maka nama Darussalam ini ya sebenarnya mereka tidak sembarangan buat. Mereka berasal dari kerajaan mereka dulu namanya Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Nah, mereka mengembalikan kejayaan masa lalu, ya memang membawa historis tersendiri. Konsekuensinya pasti ada kan? Seperti sekarang kita kadang-kadang memang keteguhan orang Aceh itu jauh berbeda. Mereka kalau diganggu atau mereka tidak senang terhadap pemerintah pusat, mereka langsung bereaksi. Dan dulu memang sempat terjadi namanya Gerakan Aceh Merdeka. Nah, jadi tidak heran kita karena mereka awal-awalnya sebuah kerajaan besar juga. Oke, ulama-ulama pembaru pemikirnya, ini Hamzah Ansuri. Kemudian ada Samsudin As-Sumatrani. Itu yang membawa pembaruan ya. Narudin Araniri. Nah, ini sekarang IAIN Araniri namanya di Aceh. Dari mana datangnya nama kampus itu? Ya ini dia. Salah satu tokohnya ya. Tokoh yang berpengaruh dulu. DC punya dia. Buku lainnya buku lainnya ini juga bisa dibaca. Ada 2 link buku dekat grup tuh sekitar jam 6 tadi Bapak kirim. Silakan ditengok untuk materi ketiga ini ya. Nah, ini sejarah peradaban kebudayaan Islam di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Islam di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, kebudayaan Maluku dan Papua. Nah, ini peradaban dan kebudayaan Islam di Kepulauan Nusantara. Nah, ini Malaysia, Brunei, ini Thailand, dan beberapa negara lainnya. Nah, di buku ini juga di Indonesia tadi di Sumatera sudah kita ulas. Kita fokuskan ke Tenggara lainnya. Di Nusantara tadi agak kita banyakkan sedikit. Nah, ini di Pulau Jawa, Sumatera, Jawa, ini beberapa tempat. Ini di Pulau Kalimantan. Silakan nanti dibaca ya di link buku yang Bapak kasihkan. Kemudian Sulawesi. Rajin baca nanti banyak ilmunya ya. Nah, ini Maluku dan Papua. Jadi di Papua sebenarnya sudah ada juga. Memang di sini dalam buku ini dikatakan 1465 seorang dai asal Minangkabau memang murid Sunan Giri. Murid Sunan Giri. Oke, 10 menit lagi. Nah, ini ya. Ini juga di beberapa kawasan di Asia Tenggara. Oke, di sini siapa Topa atau Rian bisa menarik kesimpulannya? Kita refleksinya. Bulan apa yang bisa kira Topa sama Rian sampaikan? Kira-kira
apa yang sedikit diingat lah. Ada? Tujan. Nah, silakan. Yang diingat tadi tentang apa? Maksudnya kerajaan Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Udah itu ke Aceh dia, Pak. Nah, terus Apa lagi? mana lagi? Rian mau jawab, Pak, malu-malu. Rian. Nah, ini ada sekitar 8 menit lagi. Waktu rekaman kita pertemuan ketiga ini, Bapak semacam remedi atau pengayaan kita, tindak lanjut kita, semacam pengayaan lah ya. Pengayaan bagi kita yaitu Bapak akan mengasihkan dan linknya di Google Form di grup sudah Bapak kasih. Tes untuk pertemuan ketiga ini. Nah, ini linknya sudah Bapak kirim ke grup. Nah, ini dia post test pertemuan ketiga Islam dan Tamadun Melayu. Itu skornya 4 ya. Seperti biasa. Nama dulu, NIM. Nah, ini Bapak suruh ulas tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, Kesultanan Aceh Darussalam, Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara. Nah, jadi dalam Asia Tenggara mungkin dari beberapa item ini nanti juga akan kita perluas di pertemuan. Ya, kita di pertemuan ketiga ini ada di beberapa negara ya, kayak di Malaysia dan segala macam. Nanti silakan dibaca di buku itu. Dan ini ada satu lagi terkait materi pertemuan ketiga itu kan nanti bisa diulas ada bukunya tadi. Nah, ya. Nah, ini ada jurnal Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara. Tidak salah sudah Bapak share ke grup. Oke, Islam dalam sejarah bingkai sejarah Nusantara. Sudah kelihatan soal prosesnya kan? Ini nanti ini juga bisa dibaca jurnal ini untuk pengayaan kita nanti membantu dalam menjawab soal post-test pertemuan ketiga ini. Ini Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara. Nah, di sini ada dibilang latar belakang. Kemudian di sini dibahas nih di jurnal ini ada beberapa kayak hal di Malaysia. Nah, terdapat Kesultanan Islam yang seperti di Malaka, Johor, Kedah, Perak, Kelantan, Pang, Selangor, Terengganu, dan Negeri Sembilan. Nah, bahkan beberapa Raja Melayu pernah menjalin kerjasama dengan Sultan Pasai maupun Sultan Aceh, seperti bangsa Eropa dan lainnya itu. Nah, itu kalau di Malaysia ya. Tetapi Singapura berpisah tahun 65 dari Malaysia. Jadi negara sendiri dia. Sebenarnya faktor agama menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga identitas kebangsaan.
Jadi sekaligus mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa negara Asia Tenggara. Ya, karena mayoritas sekarang dan dulu tuh Islam kan. Kemudian di Semenanjung Malaka terdapat wilayah Muang Thai atau Thailand yang menjadi satunya negara kawasan Asia Tenggara yang bebas dari penjajahan Eropa. Hanya satu kesultanan Islam yaitu kerajaan Patani. Nah, di Thailand yang Patani tadi yang Bapak ragu tadi, Patani itu di Thailand yang tumbuh pesat seiring banyaknya pedagang muslim yang datang ke Patani. Sampai sekarang di Thailand itu Patani itu ya berkembang Islam, dan memang kemarin ketua stay kita beberapa tahun yang lalu melalui rombongan dosen-dosen yang ada dari Riau dan beberapa perguruan tinggi ke sana. Ya memang mereka mengakui, ketua kita mengakui juga sedikit ya boleh dikatakan bukan intimidasi juga apa namanya itu ya. Jadi perkembangan Islam di sana memang tidak semulus di negara-negara kita, apalagi untuk perkembangan perguruan tinggi Islam itu mendapat tekanan yang tidak sembarangan berdiri gitu, tidak seperti kita. Jadi di sini memang petani untuk bertransaksi jual beli sekaligus mendakwakan ajaran Islam. Nah, lalu kerajaan Siam kemudian saling menyerang. Nah, ya antara kerajaan Patani dan kerajaan Siam ini ya saling menyerang mereka. Kemudian ya dari dulu tuh Raja Siam ini Parakya Kakri namanya, berhasil membunuh Sultan Patani. Jadi sampai sekarang ya masih hidup. Ditawan dulu tuh ke Bangkok. Itu ceritanya dalam jurnal ini. Jadi makanya sampai sekarang kondisinya di sana ya konflik itu sepertinya tidak kunjung usai kayaknya sih. Oke. Kemudian di ujung selatan di pulau kecil Tamasek atau Singapura, juga awalnya merupakan bagian dari Malaysia, memisahkan diri. Kemudian juga beberapa kawasan ini di Brunei. Nah, kalau di Brunei, Asia Tenggara yang namanya Sultan Bolkiah pertama itu tahun 1363-1402. Di sana terus berkembang. Kemudian di beberapa tempat lainnya di Burma, mana lagi? Rohingya, kalau di Myanmar ya. Jadi dari sampai sekarang ya terjadi memang kalau warga Rohingya itu ya kadang dia keluar dari negara mereka mungkin ya akibat tekanan-tekanan itu. Jadi umat muslim di sana terkadang mendapat intimidasi. Tidak semulus di beberapa negara berkembangnya. Kemudian Semenanjung Indochina, 3 negara yaitu bekas jajahan Prancis antara lain Vietnam, Laos, dan Kamboja. Di 3 negara itu ada namanya kerajaan dan etnis Champa. Budaya Islam di Laos dan Kamboja berdasarkan literasi Cina. Kerajaan Champa muncul abad ke-7. Jadi pertama di situ agamanya Buddha. Lalu terjadi masuknya Islam di kawasan tersebut. Oke, ada yang bertanyakan? Postesnya sudah diketahui? Ya, Pak. Ini baru pertemuan ketiga ya, karena kita Ya, sempat sekarang ya pertemuan keempat sama 5 sampai 6 macam mana? Jadikan satu. Ini baru ketiga baru nih.